DPP PDI Perjuangan menggelar agenda peringatan 29 tahun Kuda Tuli di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan acara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptaning bilang ada pihak-pihak yang sengaja menargetkan agar suara PDIP di pemilu 2029 anjlok menjadi 7%. Meski enggan menyebutkan spesifik pihak yang dimaksud, Ripka menegaskan dengan situasi yang menekan PDIP itu, PDIP justru akan semakin kuat dan bangkit. Lihat aja kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu, kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini, yang ya siapalah tanda kutip gitu. Itu pasti sudah ada yang deg-deg di belakang saya suruh ngerem. Jadi itu pasti salah hitung, maksudnya kan supaya PDI Perjuangan ini tidak terjadi konsolidasi, supaya kecil, supaya kalah. Saya dengar loh mereka menarget kita 7% 2029, salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh gitu, semakin ditekan semakin dia mengkonsolidasi, salah hitung mereka. Selain soal isu penggembosan hasil suara pemilu, Ripka juga bilang terkait kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, sebenarnya ditarget adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tetapi langkah penyerangan politik pada PDIP itu dilakukan melalui Hasto Kristianto. Sebenarnya kan kita tahu sasaran itu sebenarnya Ibu Mega. Partai ini, Hasto itu kan sasaran antara. Dicari-cari salahnya, udah tahu dia tidak merintangi pemeriksaan ya, udah enggak. Kalau suap kan udah tahu Harun Masiku yang nyuap ke Wahyu, kok ini Hasto lagi sih? Kan kemarin kita tahu bahwa dia pleidoynya si Hasto tuh sampai kita bisa dudukin loh, itu tinggi banget itu buku, tapi dileplik, diabaikan apa sih ini? Sementara pada saat bimbingan teknis untuk anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD seluruh Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan. Dia berpesan, partai ini harus makin besar, jangan malah mengecil. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga, harus bergotong royong. Kalau bergotong royong begitu, rakyat akan ikut bersama kita, kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sesuai rilis yang diterima redaksi Kompas TV. Tidak hanya PDI Perjuangan yang merasa ditarget. Sebelumnya Presiden ke-7 RI yang juga mantan kader PDI Perjuangan Joko Widodo juga bilang ada agenda besar di balik kasus ijazah palsu dan desakan mundur Wapres Gibran Rakabuming. Menurut Jokowi, semua itu dilakukan untuk menurunkan reputasinya. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Ya, semua sudah tahu lah. Seperti diketahui, hubungan antara PDI Perjuangan dan Jokowi sekeluarga merenggang usai Pilpres 2024 hingga berujung pada pemecatan. Kini, kedua pihak sama-sama kompak mengaku menjadi target pelemahan politik. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelakunya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, baru-baru ini PDI Perjuangan mengklaim ada upaya pelemahan politik. Ada pihak tertentu yang sengaja menargetkan suara PDI Perjuangan anjlok hingga 7% di pemilu 2029. Benarkah demikian? Dan siapa sebenarnya pelaku pelemahan politik itu? Pagi ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Di antaranya ada Direktur Eksekutif Trias Politika, ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Kemudian juga melalui sambungan daring sudah ada politisi yang juga merupakan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Pareira, dan juga politisi dari Partai Gerindra, sudah ada Bung Hendar Marantoko. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya. Alhamdulillah baik.
Iya, Bung Andreas Hugo tampaknya sudah berada di Bali, kemudian di balik bajunya juga sudah ada warna merah begitu ya. Nah, Bung Andreas, ini kan kawan Anda di dalam partai, Bu Ripka Ciptaning ini begitu vokal mengatakan bahwa PDI Perjuangan ditarget, ada upaya pelemahan politik yang menargetkan bahwa PDI Perjuangan hanya mendapatkan 7% suara di pemilu 2029. Jadi siapa sebenarnya pelaku yang menarget tersebut, Bung Andreas Hugo? Ya, di saya sendiri terus terang belum mendengar itu secara langsung ya. Dan juga saya nggak tahu juga, saya belum ngobrol juga sama Mbak Ning sejak kemarin tanggal 27 Juli itu belum sempat ketemu juga. Tapi apa yang disampaikan Mbak Ning mungkin di dalam situasi 27 Juli, kemudian juga dengan pengalaman-pengalaman yang pernah beliau alami, ya secara emosional beliau menyampaikan seperti itu gitu. Jujur saya belum tahu persis dan informasi 7% itu dari mana tapi kalau kita lihat pengalaman di sebelum Pilpres kemarin misalnya gitu, ketika dialognya Mas Andi Wijayanto di salah satu podcast, ya memang ada upaya untuk melakukan pelemahan terhadap PDI Perjuangan, dan itu ya kita rasakan di dalam proses pileg kemarin gitu. Jadi siapa sebenarnya yang berupaya melakukan upaya pelemahan politik itu sebenarnya, Bung Andreas Hugo? Kalau Anda perhatikan dialog podcast dengan dengan Mas Andi Wijayanto kan itu jelaskan di situ bahwa proses itu ada upaya seperti itu di dalam pileg kemarin gitu. Tapi kita kan sudah selesai dengan pileg, kita melakukan ini ke depan, dan saya kira tidak perlu menuduh siapa-siapa, tetapi partai buat PDI Perjuangan justru itu menjadi menjadi kekuatan untuk ya justru kita menjadi lebih solid. Nah, itu yang lebih penting buat PDI Perjuangan, lebih penting karena partai ini dengan sejarahnya yang panjang, saya kira ya kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan seperti ini. Ini kalau kata Bung Karno, ini hanya riak-riak kecil di dalam gelombang besar revolusi gitu. Jadi ya ini perjalanan partai politik seperti PDI Perjuangan ini kan dengan pengalaman yang begitu panjang, saya kira hal-hal seperti itu justru memperkuat, menyolidkan PDI Perjuangan sebagai ya suatu kekuatan politik, sebagai suatu partai politik yang juga di dalam sistem ya politik Indonesia kita bekerja secara demokratis, tidak dengan cara-cara yang otoritarian seperti itu. Oke, jadi Anda juga merasakan bersama dengan teman-teman PDI Perjuangan bahwa memang sudah ada upaya pelemahan politik, menargetkan atau membidik PDI Perjuangan yang kalau kata mengambil kutipan dari Bu Ripka Ciptaning, bahwa yang sebenarnya ditarget tuh Bu Mega, tapi kenapa kemudian menyasarnya ke Bung Hasto begitu. Ini juga ada kaitannya. Saya nggak tahu persis apa itu pandangan dari Mbak Ripka Ciptaning, tetapi saya kira kami lebih bekerja sebagai organisasi, bahwa ada upaya-upaya seperti itu kita anggap sebagai tantangan gitu. Hal yang ya pernah terjadi di dalam politik Indonesia, kami pernah mengalami itu di dalam masa Orde Baru, dan itu pengalaman sejarah yang pernah kami alami sebagai partai politik gitu. Tapi ya kita tahu bahwa kita masuk di dalam alam demokrasi seperti ini, kita melihat partai-partai yang lain itu sebagai partner in competition. Jadi kita berkompetisi di dalam ya, tapi kita juga berpartner untuk membangun demokrasi gitu. Cara berpikir seperti itu kan cara berpikir otoritarian gitu, bahwa mau mematikan yang lain, kemudian mengerdilkan yang lain. Nah, saya kira itu pola-pola berpikir seperti itu kita harus tinggalkan. Dan saya kira PDI Perjuangan adalah partai yang demokratis, kita bekerja di dalam sistem yang demokratis, dan itu yang kita lakukan gitu. Bahwa ada upaya-upaya seperti itu, ya kita anggap sebagai tantangan. Oke, jadi itu adalah upaya yang biasa dilakukan otoritarian begitu ya, untuk bisa mengkerdilkan, kemudian melemahkan. Nah, dari Bung Hendarsam sendiri, dari Partai Gerindra, bagaimana merespon soal ada partai yang kemudian dibidik lah, dilemahkan lah, dan segala macam. Bagaimana Bung Hendarsam melihat ini? Ya, ketika saya
membaca dan mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Ning tadi, saya mencoba mencernanya ya kan. Mencoba mencernanya, mencari apakah ini memang relate dengan situasi yang ada pada saat ini atau tidak ya kan. Yang pertama tentunya pemilu masih sangat jauh. Ya, masih 4 tahun lagi kurang lebih, malah lebih. Jadi untuk menciptakan suatu kondisi atau ke arah sana itu tentunya kayaknya kita mikirin apa namanya, bagaimana pembangunan dan program-program pemerintah ini bisa berjalan dulu lah, ya kan. Dari sisi kami seperti itu. Yang kedua juga aturan mainnya juga kan belum jelas. Saat ini dengan ada putusan MK yang memisahkan antara pilpres dengan apa namanya itu pilkada kan gitu kan, dan juga pileg, ini tentunya kan akan ada aturan main yang tentunya juga berbeda, dan itu belum akan diputuskan bersama-sama oleh teman-teman di DPR ya kan, termasuk juga dari PDIP sebagai partai pemenang malah kan di situ. Jadi agak menurut saya ya mungkin hanya apa namanya itu ungkapan hati dan emosional dari Mbak Ning pada saat refleks apa namanya toh ya. Yang ketiga juga ya, apabila memang itu ada ya, apabila kita dianggap itu ada ya, seperti hal tersebut ya, kami dari Partai Gerindra tentunya akan berada di barisan paling depan untuk apa namanya itu menjaga demokrasi ini, bahwa tidak boleh ada satu partai pun yang mendapatkan tindakan apa namanya itu yang tidak adil ya. Dan oleh karena itu fungsi kita bersama-sama untuk menjaga ini bukan hanya dari apa namanya itu PDIP saja. Jadi maksud Anda ingin mengatakan juga apa yang dikatakan Bu Ripka Ciptaning ini terlalu apa ya, terlalu jauh begitu sudah membahas soal pemilu 2029, bahkan secara spesifik menargetkan PDI Perjuangan hanya mendapatkan 7% suara begitu. Jadi maksud Anda apakah ini pelemparan isu atau seperti apa? Ya dari saya pribadi ya, dari seperti itu juga Bang Hugo juga tadi kan sudah menyampaikan kan, saya rasa ini bukan official dari PDIP kan ya. Tidak, saya rasa tidak bukan official dari PDIP, tapi merujuk apa, saya mencoba melihatnya dari beberapa parameter ya kan, seperti saya sampaikan tadi. Apa aturan mainnya belum ada ya kan, habis itu PDIP juga akan ikut masuk ke dalam apa untuk membentuk aturan main tersebut ya kan. Nah tentunya hal-hal ini juga menjadi faktor yang harusnya bisa kita lihat sama-sama oleh karena itu, tapi tetap aja namanya dalam setiap adanya kekhawatiran, setiap adanya peringatan dari teman-teman politisi terutama dari PDIP, ini menjadi apa namanya itu perhatian kita bersama, bahwa setiap partai ya harus menjaga ini, bahwa di pemerintahan ini dan di perhelatan demokrasi pilpres di pemilu di 2029 ini memang harus berlangsung sehat. Dan oleh karena itu mudah-mudahan spirit kita ini menjadi legacy dari pemerintahan Pak Prabowo, pemilu bisa berjalan dengan sehat, dengan baik dan sportif. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, apabila memang ada anasir-anasir atau ada ke arah sana, ya Partai Gerindra akan berada di garda terdepan untuk menjaga supaya hal tersebut tidak terjadi. Karena kami kalau merasa dicurangi, ya mungkin Partai Gerindra salah satu, saya sendiri mengalami hal tersebut, tapi ya ini kan nggak boleh. Kalau kita pernah disakitin, jangan juga pernah menyakiti orang lain gitu loh. Karena tahu rasanya disakitin gimana. Karena lagi ngomong sakit menyakiti begitu ya, saya tanya ke Bung Andreas Hugo. Bung Andreas Hugo, ini kenapa kemudian Mbak Ning tuh kayaknya merasa tersakiti banget, merasa kecewa banget sampai kemudian mengungkapkan seperti itu, membidik, ada yang membidik, ada yang menarget 7% suara di 2029 dan sebagainya begitu. Sakit hati kenapa begitu? Ada yang kecewa kenapa? Ungkapan kecewaan apa sebenarnya, Bung Andreas?
Ya, kalau di dalam teori politik itu kita mesti memahami dari idiosyncrasy. Idiosyncrasy-nya Mbak Ning gitu, Bu Ciptaning artinya lebih melihat pada latar belakang pengalaman dari beliau. Jadi itu ya mungkin pengalaman beliau dan tiap orang tentu dengan pengalaman berbeda-beda, tetapi Mbak Ning mengungkapkan itu dengan dasar latar belakang pengalaman yang beliau pernah alami gitu. Saya kira itu lebih tepat, dan mungkin lebih tepat bertanya kepada Mbak Ning sendiri gitu dengan pengalaman-pengalaman beliau. Tetapi ya kita bicara ini di dalam konteks kepartaian, bagaimana menghadapi situasi seperti itu, bahwa bukan tidak mungkin itu terjadi gitu. Karena pengalaman-pengalaman itu adalah refleksi daripada situasi yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi juga gitu. Sehingga apa yang disampaikan Mbak Ning juga ya perlu kita ambil sebagai referensi untuk warning gitu terhadap situasi yang mungkin terjadi, bahwa di dalam sistem yang demokratis pun mungkin ada orang yang berpikir authoritarian gitu, dan itu bisa terjadi gitu. Dan untuk itu ya kita perlu untuk mengantisipasi, perlu untuk melihat bagaimana kemungkinan itu bisa terjadi di dalam sistem seperti ini. Oke, saya ke Mas Agung Baskoro dulu, Bung Andreas Hugo dan juga Bung Hendarsam. Ini kan cukup menarik begitu ya, dengan ungkapan kalau dikatakan Bung Hendarsam ini mungkin hanya pernyataan pribadi Mbak Ning saja, tapi kemudian saya mencari juga di portal online di kompas.com, ternyata Bung Guntur Romli juga mengatakan hal yang sama begitu ya, bahwa memang PDIP ditarget hanya dapat 7% suara. Ada upaya menyerang partai yang terus terjadi. Apa yang sebenarnya bisa dibaca dari pernyataan dua kader dari PDI Perjuangan ini soal target-mentarget, bidik-membidik begitu ya, khususnya di PDI Perjuangan? Ya, pertama kalau dilihat dari konteks statement itu berdiri, saya memang tidak bisa menafikan ada kaitan dengan kasus hukum Mas Hasto. Yang kedua juga konteks yang berkelindan, PDIP sekarang kan tidak dalam posisi berkuasa ya. Dan yang berkuasa hari ini dalam konteks sekarang Kim Plus semacam itu. Dan ada memori-memori masa lalu yang muncul, ya asumsikan. Jadi erat kaitannya dengan penguasa? Udah tulilah semacam itu kemarin konteks statement itu berdiri, dan tidak bisa dilepaskan dari penguasa juga, karena kekhawatiran itu menjadi wajar karena PDIP sedang tidak berkuasa. Jadi sah-sah saja. Cuman supaya objektif, kita juga harus melihat bahwa mundurnya atau turunnya suara partai di pileg itu ada banyak faktor, Mbak Adis. Bukan hanya sebatas dari eksternal ya. Ada ancaman dari penguasa atau kekuasaan, ada konteks di mana ya lagi dan lagi kita tahu ada banyak kasus hukum yang sekarang berkelindan dengan kader-kader PDIP. Nah, dari internal itu apa biasanya? Kalau berkaca dari pemilu legislatif 2024, pertama itu yang menyebabkan suara PDIP turun ada split ticket voting, saya pikir. Split ticket voting. Jadi ada perpindahan pemilih yang tidak konsisten ketika dia memilih PDIP tapi tidak memilih Ganjar. Dan dalam konteks ini misalkan magnet figur Ganjar itu gagal merepresentasikan PDIP itu sendiri, sehingga akhirnya suara itu terpecah, dan terbukti dari banyak temuan survei-survei kredibel, pemilih PDIP itu tidak solid memilihkan dukungannya ke PDIP gara-gara capresnya kurang pas mewakili PDIP itu sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, juga faktor lain soal misalkan strategi kampanye, soal kemudian bagaimana caleg itu punya kinerja yang baik di dapil. Jadi ada banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau misalkan diarahkan satu faktor saja, menurut saya kurang pas juga gitu. Karena seakan-akan caleg-caleg ataupun alek-alek PDIP sudah perform semacam itu. Dan ini jadi masukan juga ke partai bagaimana kemudian ke depan mengkonsolidasikan semua kader agar kinerjanya optimal di dapil dan tidak dibajak dalam tanda petik, tergiur dengan godaan-godaan dari partai lain untuk dinaturalisasi. Anda melihat ada tren ke sana, ada tren naturalisasi dalam tanda kutip ya, begitu ya, atau pergantian partai begitu setelah 2025 ini, karena memang PDI Perjuangan dalam tanda kutip tidak lagi berkuasa. Mungkin saja, tapi kan PDIP ini partai kader. Kader-kadernya juga kader-kader yang sudah matang dan bertungkus lumus dengan ideologisasi banteng itu.
Sehingga ketika ingin membujuk kader-kader yang sudah solid ini tidak mudah, tapi sangat mungkin. Karena hari ini PDIP tidak berkuasa. Kemudian partai-partai yang ada di kekuasaan berupaya merayu karena susah mengalahkan di dapil. Yang paling mudah kan merayu dan menggoda mereka untuk pindah. Istilahnya ini big transfer, Mbak Adis. Ya transfer besar untuk membajak mega bintang semacam itu. Ya sah-sah saja asal proses yang dilakukan transparan dan tidak ada intimidasi apapun ya. Yang penting memang suka sama suka istilahnya, ada concern di sana, ya nggak ada masalah. Ini yang perlu dicegah oleh PDIP agar tidak terjadi migrasi massal dari alek-alek yang berkualitas di tiap dapil tidak pindah ke partai-partai yang berkuasa hari ini. Yang sedang berkuasa Betul. hari ini. Jadi kalau ada intimidasi ya wajar lah gitu. Ancaman semacam itu dalam setiap pemilu mesti ada. Sehingga untuk meminimalkan itu dengan ekosistem demokrasi yang seperti sekarang kayaknya agak susah. Kalau misalkan terstruktur sistematis dan masif kecurangannya, Mbak Adis. Karena memang semua mata melihat teknologi ada intervensi. Jadi kayaknya susah kalau misalkan itu dipaksakan. Memang ada tren penurunan, tapi saya melihat volatilitas suara partai-partai hari ini dalam konteks desain sistem kita paling banyak turunnya itu 3-4% saja. PDIP kemarin di 2024 turun 2,5%. Jadi kalau ada perubahan ya di angka 3-4% itu nggak sampai 7%. Itu hitungan kuantitatifnya. Kalau sampai 7% berarti kan ada sesuatu yang besar. Ya, istilah kita bahasa MK terstruktur, sistematis dan masif kecurangannya, serangannya dan seterusnya. Tapi kan itu agak susah. Apalagi saya melihat karakter dari ya Presiden Prabowo yang ingin merangkul semua. Kayaknya kurang logis saja statement Mbak Ning tadi, tapi wajar untuk dijadikan semacam sandaran bagi semua bahwa jangan coba-coba loh. Sekarang eranya keterbukaan, partisipasi luas masyarakat. Kalau coba-coba yang dirugikan yang mengancam itu sendiri seperti itu. Tapi apa yang jadi pertanyaan saya begini, apa maksud dari beberapa kader PDI Perjuangan tegas secara lugas mengatakan bahwa memang PDI Perjuangan ini lagi ditarget atau memang sudah ditarget, bahkan targetnya adalah anjlok 7% begitu, hanya memperoleh 7% di 2029. Apa yang kemudian? Ya ini preemptive statement ya. Preemptive statement. Ya jadi mencegah supaya tidak terjadi dan mengerem tren penurunan suara PDIP juga. Memastikan semua kader solid di internal sekaligus secara eksternal melibatkan publik untuk membantu PDIP yang sendirian di luar kekuasaan. Sehingga yang coba-coba mengancam ingin merealisasikan upaya itu berpikir berulang untuk membuat PDIP tadi suaranya turun. Karena yang dihadapi ini banteng yang memang sudah tangguh di setiap orde, di setiap masa. Sehingga kalau mau coba-coba ya bisa habis dalam tanda petik karena ada publik di sana, ada kader yang solid. Tapi juga ini kan dinamis perilaku pemilih. Nah, dalam tanda petik ya tadi kalau PDIP belum mampu memastikan caleg-caleg ataupun alek-aleknya nanti di 2029 solid ya, tidak tergoda dengan transfer besar, naturalisasi itu, ya mungkin saja bisa turun signifikan gitu, apalagi kalau godaannya sangat besar Mbak Adis ya, dan ancamannya sangat besar seperti kalau itu. Dibilang rumput tetangga selalu lebih hijau terlihatnya begitu ya. Nah itu yang nanti kita akan tanya juga ke Bung Andreas Hugo Parera dan juga Bung Hendarsam, benarkah apa yang dilakukan oleh Mbak Ning dan juga Bung Guntur Romli ini soal mentarget begitu ya, upaya pelemahan ini adalah bentuk dari preemptive statement dari PDI Perjuangan begitu ya, termasuk juga benarkah ada tren akan ada pergantian pemain begitu ya di menjelang 2029, tapi jangan dijawab dulu Bung Hendarsam dan juga Bung Andreas Hugo Parera, kita akan kembali usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas soal PDIP ditarget hanya mendapatkan bahkan anjlok suaranya di 2029 7%. Benarkah demikian dan siapa yang kemudian menarget PDI Perjuangan untuk dilemahkan? Kita masih membahasnya bersama dengan Mas Agung Baskoro, kemudian ada Bung Andreas Hugo Parera, kemudian juga ada Bung Hendarsam dari Partai Gerindra dan juga Bung Andreas Hugo dari PDI Perjuangan. Saya ke Bung Andreas Hugo dulu. Bung Andreas, tadi Mas Agung sebelum kita jeda mengatakan ini bentuk preemptive statement dari PDI Perjuangan mungkin begitu ya, supaya juga ada konsolidasi yang
lebih lebih solid lagi di internal, termasuk juga ingin mengkomunikasikan jangan main-main nih terhadap PDI Perjuangan. Kita bisa lebih dalam tanda kutip ya, lebih masif lagi pergerakannya begitu. Benarkah demikian? Anda setuju, Bung Andreas Hugo? Ya, tadi kan saya udah katakan bahwa ya bahasa lainnya itu warning lah, mengingatkan sesama kader, dan dengan bahasa yang lain apa yang disampaikan oleh Mas Agung Baskoro tadi preemptif, ya itu adalah pengertian yang kurang lebih sama lah gitu, dalam arti bahwa ini menjadi satu cara untuk ya juga PDI Perjuangan mengkonsolidasi diri menghadapi berbagai tantangan. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan juga bahwa referensi pengalaman ya orang seperti Mbak Ning dan banyak kader-kader senior termasuk kami yang senior, ya pengalaman-pengalaman sebelum reformasi, kemudian di dalam perjalanan politik, bahkan ya kalau tadi saya katakan pada saat Pilpres 2024 kemarin kan diskusi atau dialog di podcast yang disampaikan oleh Andi Wijayanto itu satu fakta yang juga diungkapkan bahwa ada upaya seperti itu gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman ini, ya hal yang biasa di dalam partai politik, kita menjaga, mempersiapkan diri, mengkonsolidasi partai, menyolidkan kader-kader partai, supaya melihat bahwa tidak semua pengalaman perjalanan politik itu semuanya indah gitu. Tetapi ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, dan itu biasa di stik. Oke, termasuk juga PDI Perjuangan biasa di luar, biasa di dalam juga ya, jadi nggak ada masalah gitu. Anda mau mengatakan seperti itu, Bung Andreas? Ya itu Adisti juga mengatakan seperti itu, dan itu pengalaman kami gitu. Oke, termasuk juga soal apa yang harus diantisipasi soal pergantian pemain begitu ya. Mungkin juga ada potensi untuk membidik kader-kader atau kepala daerah legislatif yang dalam tanda kutip cukup berkualitas di PDI Perjuangan. Akan ada tren pergantian atau pertukaran pemain di sana begitu ya, pertukaran pemain partai politik dalam tanda kutip begitu. Apa antisipasi dari PDI Perjuangan? Karena sudah tidak lagi berkuasa begitu di masa sekarang. Nah itu yang saya katakan tadi gitu, artinya kami melihat politik ini di dalam kerangka kerja yang demokratis, bagaimana kita membangun sistem yang demokratis, baik itu pemilunya maupun di dalam sistem proses pemerintahan politik, pemerintahan ini di dalam perjalanan waktu. Tetapi ya tentu dengan segala macam situasi seperti yang Adisti sampaikan dan apa yang mungkin terjadi, kita selalu melihat ya kemungkinan itu, dan saya katakan tadi kami melihat partai yang lain itu sebagai partner dalam berkompetisi gitu kan. Kita berkompetisi, tapi kita juga berpartner untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membangun sistem yang demokratis ini gitu. Tetapi ya bagaimana bahwa di dalam sistem yang demokratis ini juga mungkin ada yang berpikir dengan cara berpikir yang otoritarian, yang ya tentu ya kita itu adalah tantangan, dan bagaimana kita menghadapi itu gitu. Jadi ini hal yang di politik itu tidak semuanya manis dan indah, bukan tidak kita ada di dalam surga yang kemudian hanya untuk dinikmati, tapi bagaimana kita bekerja dan berjuang gitu. Makanya namanya PDI Perjuangan, Adisti. Oke, baik, namanya PDI Perjuangan ya, bukan diperjuangkan begitu ya. Oke, saya ke Bung Hendarsam. Bung Hendarsam, tadi kalau kata Mas Agung mengatakan mungkin ini jadi upaya atau bentuk kekhawatiran PDI Perjuangan terhadap penguasa. Bagaimana kemudian Anda merespon ini, melihat ini? Penguasa itu yang mana juga, kita di DPR juga nggak berkuasa, masalah kita partai ketiga, cuma nomor 3 gitu ya, di bawah PDIP dan di bawah Golkar kan gitu kan. Presidennya iya gitu, tapi dari sisi parlementer kita partai ketiga tidak bisa mendominasi juga di sana. Apalagi dinamika yang terjadi di DPR, ya Bang Hugo tahu sendirilah ya kan,
nggak ada yang bisa saling tidak ada yang bisa mendominasi ya, semua tentunya mempunyai suara yang sama. Bahkan PDIP tercatat sebagai ketua DPR saat ini, partai terbesar kursinya di sana. Jadi teman-teman dari PDIP tentunya bisa memungkinkan untuk mendrive ini, ya kan, berpotensi untuk mendrive ini ke arah yang lebih baik, ya kan, menguntungkan semua pihak dibanding kami dari Gerindra malahan, kan kayak gitu ya, karena dominannya posisi PDIP dan teman-teman PDIP yang sudah sangat berpengalaman dan vokal di DPR, kan tentunya sangat-sangat menentukan dalam hal tersebut. Jadi kalau kami melihatnya bahwa ya mungkin itu salah satu cara dari teman-teman kader PDIP, Mbak Ning, juga untuk memecut sebenarnya, ya kan, ke arah lebih ke internal sebenarnya, ke internal. Jadi ya jadi refleksi kami juga bahwa kami juga harus hati-hati juga, jangan sampai juga nanti kami dicurangin malah. Jadi merasa ditarget juga gitu maksudnya. Iya, biasa dicurangin nggak bisa nyurangin, jadi nggak ngerti caranya nyurangin itu gimana gitu loh. Oke, saya ke Mas Agung. Kita bicara, maksudnya gini kan, Adis, maksud saya kan gini kan, harusnya kan kalau secara ngelihat yang kemarin, ya kan, ngelihat hasil pemilu kemarin kan harusnya linier kan ya, Gerindra dan Pak Prabowo itu harusnya linier gitu loh, ya kan, di mana-mana kayak gitu. Ini kan pemenangnya Pak Prabowo, ya kan, ketua tapi penguasa parlemennya tetap PDI Perjuangan begitu ya? Iya kok. Jadi, ya makanya disolidkan begitu PDI Perjuangan dan Gerindra gitu ya, biar makin. Oke, saya ke Mas. Kita dongkol juga gitu loh. Ini harusnya kan rumusnya nggak gitu loh, ya kan. Tapi kita tahu sebenarnya gitu, kita juga dicurangin juga gitu. Dikerjain juga ya, cuma ya udahlah, ya kan, jadi refleksi ke dalam aja kalau gitu. Oke, baik. Bagaimana kita untuk ke depan minimal kita nggak dicurangin lah, karena kalau kita nyurangin sakitnya di sini gitu. Mas Agung gimana? Iya, menarik statement Bang Hendar Sam ini, karena Gerindra merasa dalam tanda petik kemarin dimainkan, dicurangi semacam itu, dan ini bisa jadi pembelajaran juga di 2029. Tapi begini, ada pola, nggak tahu pola ini apakah bisa ajak atau tidak. Setiap periode kedua partai pemenang itu kemudian bisa memenangkan presiden, itu kemungkinan dia menjadi pemenang di pemilu berikutnya sangat besar. Ambil contoh di 2009, Demokrat mengajukan Pak SBY sebagai presiden, Demokrat menjadi juaranya Pileg. Kemudian di periode kedua, Pak Jokowi bersama PDIP, PDIP-nya jawara Pileg. Nah, Gerindra ini terancam juara satu dan mengancam PDIP untuk bisa memenangkan pertarungan Pileg di 2029. Ketika misalkan Pak Prabowo maju di term kedua, dan kemudian potensi Gerindra untuk mengalahkan PDIP menjadi jawara sangat besar, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga PDIP ataupun Gerindra dan partai lain memang harus mempersiapkan 2029 dari sekarang. Pertama, dalam konteks Pilpres mencari capres yang berkualitas untuk misalkan melawan Pak Prabowo. Artinya mau nggak mau PDIP harus punya capres. Dari sekarang, berjuang dari sekarang. Mempersiapkan. Karena yang dihadapi ini koalisi besar kan. Koalisi besar, betul. Yang kedua di Pileg, PDIP harus mempersiapkan caleg-caleg berkualitas di semua dapil. Minimal mempertahankan alek-alek yang sudah terpilih sekarang. Karena di sisi seberang itu pasti akan menyiapkan caleg-caleg yang lebih berkualitas, lebih baik dan seterusnya, supaya bisa melawan alek-alek PDIP yang sudah teruji tadi. Dan yang ketiga, memastikan penyelenggara, supaya penyelenggara ini ya bisa profesional, bisa proporsional. Dan yang keempat, publiknya nih. Publik harus terus dididik, dan dalam konteks ini tugas PDIP lebih berat. Karena publiklah sekarang teman atau rakyatlah yang bisa diajak berkoalisi dengan PDIP secara terus-menerus, karena di seberang sana koalisinya sudah besar, sudah super kuat semacam itu, dan
ketika mendidik publik ini ya butuh kesabaran revolusioner kalau kata Bu Mega semacam itu untuk terus disadarkan, untuk terus dilibatkan dalam proses kita bernegara setiap harinya seperti itu. Oke. Kalau membahas soal bidik-membidik, target-mentarget begitu kok ya saya yang lagi begitu ya PDIP menyebut bahwa memang sedang ditarget begitu ada upaya pelemahan, kemudian juga kok rasa-rasanya baru kemarin juga ada yang mengatakan Pak Jokowi juga mengatakan iya ini ada orang besar dan segala macam merasa juga ditarget dalam tanda kutip ya. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Kok PDI Perjuangan tampaknya dan Pak Jokowi juga lagi sama-sama nih merasa ditarget atau dibidik? Iya. Ini mungkin untuk menyentuh para pemilih-pemilih yang sifatnya emosional, irasional, yang terpapar dalam kategorisasi diidentifikasi sebagai pemilih-pemilih psikologis. Karena kan ada banyak perilaku memilih, ada yang rasional, ada yang sosiologis. Nah yang psikologis ini yang gimana? Yang perasaannya disentuh, yang emosinya dilibatkan oleh para elit kita dan baik Pak Jokowi, Mbak Ning, ataupun elit yang lain berupaya membuat ada semacam situasi di mana mereka itu termasuk dizolimi semacam itu. Dan publik kita yang semi irasional tadi mudah tersentuh, mudah terlibat, mudah kasihan, dan ketika itu berhasil diraih dalam persepsi dan imajinasi mereka top of mind semacam itu, ya akan dengan mudah diarahkan ke tokoh tertentu, partai tertentu untuk bisa dalam tanda petik memenangkan minimal wacana yang berlangsung atau suara ketika nanti pemilihan semacam itu. Dan itu sah-sah saja asal jangan lebay, asal jangan lebay ya. Asal juga jangan overthinking juga. Saya diancam nih, kok diancam terus? Nah itu kan nggak bagus juga. Akhirnya ya nggak sehat buat kesehatan jiwanya, buat kesehatan kader-kader yang lain, orang itu sendiri yang overthinking, yang membuat akhirnya politik kita penuh sangka terus. Kapan kita jangan berprasangka buruk. Ya kapan kita beradu gagasan, beradu program, beradu menyelesaikan masalah, menghadirkan solusi untuk masyarakat. Dan semakin kesini pemilih rasional kita semakin meningkat gitu. Hati-hati kalau terlalu banyak mendramatisasi politik kita justru menjadi backfire, justru menjadi bumerang. Karena publik ingin melihat yang konkret, yang pasti. Ini dompet saya udah mulai kosong nih, saya terancam PHK, saya nggak bisa akses KPR rumah buat dimiliki. Ini gimana solusi PDIP, solusi Gerindra, yang pasti-pasti aja deh. Nggak mau digantung begini terus perasaan saya dengan dramatisasi politik misal. Dan jangan mendramatisasi politik itu kemudian udah nggak laku dalam tanda kutip menurut Anda? Masih relevan, tapi semakin kesini tren perilaku pemilih kan berubah. Ini Gen Z milenial loh, orang kritis, terpapar informasi, terlibat dengan teknologi sangat intensif sebagai digital native. Kalau mindsetnya masih mendramatisasi terus, orang juga jenuh, orang juga lelah, dan lama-kelamaan apatis dan ditinggalkan. Mereka melihat partai baru yang lebih prospektif, yang lebih fresh, yang lebih menjanjikan menyelesaikan masalah-masalah konkret mereka di lapangan, seperti itu. Oke, menarik sekali. Terakhir saya mau ke Bung Andreas Hugo dan juga Bung Hendar Sam. Saya ke Bung Andreas dulu. Bung Andreas ini kan lagi di Bali, kemudian kita tahu ada kongres nanti yang dilakukan juga di Bali, PDI Perjuangan begitu ya. Akan ada perubahan struktur juga atau seperti apa di PDI Perjuangan yang kita tahu kemarin kan Sekjen Anda, Hasto Kristianto memang sudah jatuh vonis begitu, sudah inkrah begitu. Apa yang kemudian nanti akan dibahas dalam Kongres PDI Perjuangan? Perubahan struktur termasuk juga ke depannya akan seperti apa? Apakah juga nanti ini di internal saja ataukah kemudian juga mengundang dari partai sebelah Gerindra juga diundang atau seperti apa? Bung Andreas Hugo. Ini ganti topik Adisti. Gimana? Pertanyaan terakhir singkat saja. Ganti topik katanya. Kami lagi di Kok ganti topik? Hadis nanya tuh sekjennya siapa gitu. Iya, itu maksud saya. Apakah itu juga dibahas juga di kongres nanti kan? Termasuk soal kesulitan kan? Iya. Hadis mau ganti topik. Supaya nggak target 7% itu tidak terlaksana atau tidak terwujud begitu kan, Bung Andreas? Kita lagi BIMTEK ya Adisti, ini bimbingan teknis untuk anggota DPR, DPR RI, DPR kabupaten, kota dan provinsi. Itu aja. Nggak ada, yang lain nggak ada soal perubahan struktur dan segala macamnya? Ya nanti kita lihatlah nanti. Oke, baik. Masih malu-malu tampaknya tidak mau men-spill secara tipis-tipis begitu ya. Terakhir Bung Hendar Sam, singkat saja.
Ya bahwa apa yang satu ya saya ngulang lagi ya masih sangat jauh, masih 4 tahun lagi. Ya, habis itu juga instrumen apa namanya aturan mainnya juga masih belum jelas gara-gara MK ini kita semua pusing juga kan gitu ya. Putusan MK itu memisahkan antara apa nama itu Pemilih lokal apa dan namanya nasional. lokal dan pusat itu bagaimana habis itu saya sendiri sebagai orang hukum mencari rekayasa konstitusinya apalagi mau direkayasa lagi gitu. Aduh, jadi dengan waktu yang begitu mepet seperti ini belum lagi juga hal-hal lain ya kalau tren putusan MK itu sendiri saat ini sudah bagaimana banyak sekali apa nama itu kewenangan-kewenangan daripada Bawaslu itu diambil alih oleh MK. Ya kan itu jadi faktor yang tentunya nggak bisa unpredictable, semua ini unpredictable semua Oke. buat kita. Jadi itu menjadi apa namanya itu warning juga bagi kami sendiri bahwa akhirnya kita mikir juga jangan-jangan Gerindra ini ke depan mau dicurangin juga kan gitu kan. Tapi ya udahlah biar jadi introspeksi kita bersama kita. Loh kan udah jelas kita menyulitkan jangan berprasangka buruk dulu begitu ya. Yang penting Ya, usaha iya, dulu. makanya Namanya kan juga maksudnya, usaha. Nanti usaha iya. tidak akan mengkhianati hasil lah. Nanti kita akan lihat bagaimana ke betul. depannya. Terima kasih Bung Iya. Hendar Sam telah bergabung bersama kami dari Partai Gerindra. Kemudian ada Bung Andreas Hugo dari PDI Perjuangan. Nanti di WhatsApp aja nih kalau gitu ya. Nanti soal struktur yang barunya begitu ya Bung Andreas Hugo. Terima kasih Mas Sama-sama. Agung telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Salam.